Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Akhirunisa dari kelompok 4 Pancasila yang akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai falsafah negara. Saya bersama teman-teman saya yang bernama Ainun Nuraida, Nazira Asmi, Nur Hairini Siregar, dan Rizky Gunadi Aulia. Topik pembahasan materi hari ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konsep Pancasila sebagai falsafah negara. A. Pengertian sistemnya. B. Pengertian filsafat. C. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dan negara. Kedua, pentingnya Pancasila sebagai falsafah negara. Dan yang ketiga, tantangan Pancasila sebagai falsafah negara. Untuk pemateri pertama tentang pengertian sistemnya akan dibawakan oleh Nur Hairini Siregar. Baiklah, yang pertama pengertian sistem. Sistem adalah bagian-bagian atau unsur yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain, dan beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, Pancasila merupakan suatu sistem karena Pancasila mengandung berbagai unsur yang berbeda dan memiliki ragam perbedaan makna. Akan tetapi, dalam sila Pancasila membentuk suatu kesatuan, artinya sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, setelah pengertian dari sistem filsafat Pancasila mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu ada suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga, adanya saling keterhubungan dan saling bergantung. Yang keempat, kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Itulah bagian-bagian dari ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Selanjutnya, materi tentang pengertian filsafat yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Filsafat Pancasila sebagai hasil pemikiran juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pula intisari dari sila Pancasila, yaitu yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Ketiga, satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang menjunjung nilai kerjasama dan gotong royong. Dan terakhir, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain sesuai haknya. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat negara. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Sistem filsafat Pancasila memiliki kriteria dan sifat-sifat universal dan memiliki ciri khas nasional seperti yang pertama, sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal mencari kebenaran yang hakiki. Yang kedua, filsafat yang monoteis dan religius yang mempercayai adanya sumber kesemestaan yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya Pancasila sebagai filsafat negara. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai penoban dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Pancasila. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dari dunia kita.
karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergula dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Tantangan Pancasila sebagai falsafah negara. Ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni kapitalisme dan komunisme. Komunisme mempromosikan cita-cita altruisme atau tindakan sukarela, sementara kapitalisme mempromosikan keegoisan. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dan untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme secara alami mengkonsentrasikan kekayaan sehingga kekuasaan berada di tangan orang-orang yang memiliki alat produksi. Sistem ini lantas menciptakan elit kaya yang mengendalikan kekayaan, sumber daya, dan kekuasaan. Contoh dari kapitalisme itu sendiri antara lain, yang pertama, inovasi perusahaan teknologi turut membuat orang menjadi konsumtif. Yang kedua, eksploitasi pertambangan dengan motivasi keuntungan besar. Yang ketiga, pasar saham memperjualbelikan saham dengan tujuan peningkatan modal. Dan yang terakhir, di pasar saham setiap orang bisa berpartisipasi, baik individu kecil atau perusahaan keuangan. Komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi dengan tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial uang dan negara. Etika dalam ideologi komunisme berdasarkan pada kebaikan hanya demi keuntungan kelas masyarakat secara totalitas demi kepentingan kelasnya, maka segala hal yang dapat dihalalkan dan dilakukan. Contoh negara komunisme antara lain Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Korea Utara. Itu saja pembahasan materi kami hari ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.